Boleh. Baik, untuk kegiatan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ali. Terima kasih, Pak. Eh, terima kasih Pak Moderator Pak Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Izin share ya. Eh, untuk pagi hari ini saya akan coba apa review terkait fasilitasi kelompok, pendekatan kelompok ya. Mudah-mudahan dari semua peserta sudah pernah menjalankan pendekatan kelompok ini, sesi pendekatan kelompok ini, sehingga ada gambaran ya, ada gambaran dari bisa dan membandingkan apakah sesi kelompok ini udah sesuai atau belum, atau sesuai harapan atau belum. Terus juga nanti mungkin kita bisa diskusi eh, untuk pendekatan kelompok ini, apakah apa namanya ada eh, istilahnya perbedaan atau seperti apa sih pengalaman di masing-masing yang di BNNK ataupun yang di rawat inap ya yang sudah dilaksanakan. Oke, kita mulai. Nah, eh, apa sih definisi dari konseling kelompok? Di mana itu metode yang digunakan untuk mendukung dan mengarahkan orang-orang dengan permasalahan atau isu yang serupa dalam mencari saran atau pertemuan untuk diskusi dari isu-isu tertentu. Jadi ini secara definisi secara umum ya. Jadi ke konseling kelompok ini untuk mendukung dan mengarahkan para peserta dengan permasalahan atau isu yang serupa atau untuk mencari saran dari masing-masing peserta. Atau ada definisi juga sesuai dengan dari yang peserta untuk gangguan penyalahgunaan zat, di mana dari sesi kelompok ini, konseling kelompok ini adalah suatu bentuk rawatan psikososial di dalam suatu kelompok kecil orang dengan gangguan penggunaan zat bertemu secara teratur untuk berbicara, berinteraksi, dan mendiskusikan masalah satu dengan lainnya bersama dengan fasilitator. Jadi, eh, apa di konseling kelompok ini ada selain peserta ada fasilitatornya. Nah, yang kita ketahui di konseling ini ada konseling individu dan ada konseling kelompok. Kita lihat dari perbedaan antara keduanya. Yang pertama untuk konseling kelompok itu adalah ada satu orang dengan gangguan penyalahgunaan zat dan satu orang konselor yang mendengarkan dan merespon permasalahannya. Jadi di sini untuk konseling individu itu hanya ada peserta atau bukan klien dan konselor. Sedangkan dari kelompok interaksinya secara simultan dengan banyak orang dan awalnya cenderung saling tidak mengenal. Yang kedua, dinamika hubungan antara seorang dengan gangguan penyalahgunaan zat dan konselor itu penting dan berkembang secara beriringnya berjalannya waktu. Jadi, dari konseling individu itu akan lebih tertata ya. Jadi, terpantau karena konselor menghadapi satu klien. Jadi, dan klien pun merasa konselor itu menjadi orang yang penting eh, buat perubahan dia sendiri. Sehingga konselor pun bisa melihat perkembangan dari klien tersebut secara anggota kelompok itu dapat homogen maupun beragam baik permasalahannya maupun dari
apa tema yang nanti akan diberikan. Perbedaan yang ketiga adalah respon terhadap seseorang dengan gangguan penyalahgunaan zat tergantung pada keahlian dari konselor tersebut. Jadi karena konselor dan apa klien itu hanya berdua, jadi perkembangan dari klien tersebut tergantung dari keahlian dan keterampilan konselor tersebut bagaimana membawa terapi tersebut berjalan untuk klien tersebut. Nah, sedangkan untuk kelompok, orang-orang karena berkumpul banyak, orang-orang dengan gangguan penyalahgunaan zat ini dapat menerima tanggapan yang beragam, baik dari anggota kelompok dengan latar yang berbeda dan dari fasilitatornya sendiri. Perbedaan yang keempat, kalau yang eh, individu itu akan berfokus kepada keahlian teknik konselor. Misalnya dia menggunakan metodenya CBT. Jadi dia akan berfokus pada perkembangan klien tersebut menggunakan metodenya CPT. Sedangkan dari untuk eh, kelompok, fasilitator akan memperhatikan dari dinamika interaksi antar pesertanya. Terus yang kelima, perbedaan dari individu dan kelompok itu untuk kelompok itu responnya akan lebih heterogen karena lebih banyak pesertanya. Sedangkan fasilitator harus terlatih untuk memahami interaksi yang muncul dan dapat memperbaiki interaksi melalui pemahaman yang didapat oleh fasilitator tersebut. Jadi fasilitator ditantang untuk melihat dan bisa mengarahkan interaksi dari seluruh peserta yang difokuskan dalam permasalahan yang pada saat itu eh, dibicarakan. Terus, alasan dalam kenapa kita mempunyai alasan dalam melakukan kegiatan pendekatan kelompok? Yang pertama, bagi kita sebagai fasilitator atau sebagai eh, petugas layanan, pendekatan kelompok itu akan lebih efisien daripada konseling individu. Tetapi kita lihat tergantung lihat lagi apakah klien tersebut yang kita miliki saat ini bisa nggak dibuat dalam satu kelompok hanya dengan memberikan satu tema. Jadi dengan kita memberikan konseling dengan tema tertentu, misalnya terkait adiksi dasar, itu kan lebih umum ya materinya. Nah, kita bisa memberikan kepada eh, banyak peserta dengan menggunakan metodenya pendekatan kelompok. Jadi itu akan lebih efisien kita baik dalam waktu maupun dari tenaga. Sedangkan alasan melaksanakan kegiatan kelompok ini bagi peserta sendiri, mereka akan merasakan adanya kesamaan perasaan dan saling memiliki antar sesama peserta. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mempraktekkan perilaku baru dan menerima umpan balik. Jadi peserta ini bisa mempraktekkan bagaimana dia berbicara di depan di depan umum atau teman-temannya, rekan-rekannya, dan bagaimana dia menanggapi setiap pertanyaan dari rekan-rekannya. Yang ketiga, alasan tersebut adalah saling memberi tekanan atau dukungan antar peserta untuk menjaga komitmen. Misalnya, jika ada peserta yang pendiam, nah, peserta yang lain bisa memberikan reaksi yang positif supaya peserta yang diam tersebut bisa lebih berinteraksi. Atau ada peserta misalnya yang apa yang malas-malasan untuk datang. Jadi dengan adanya sesi kelompok tersebut, teman peserta yang lain akan mengatakan, "Ayo eh, kita datang untuk melakukan sesi kelompok." Jadi merasa ada teman dalam kegiatan layanan tersebut. Untuk pendekatan kelompok juga ada beberapa kategori. Yang pertama, psikoedukasi.
di mana psikodukasi itu memiliki tema yang diberikan yang sudah ditentukan oleh fasilitator. Dan yang kedua adalah ada konseling kelompok, strategi konseling kelompok. Nah, konseling kelompok tersebut bisa berorientasi pada proses ataupun berorientasi pada konten. Ada juga kategorinya kelompok terapi atau kelompok dukungan yang berorientasi pada proses atau proses yang dibahas yang pernah dibahas di dalam UTC 4 jika Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan UTC 4 ya. Di situ adalah terapi kelompok. Yang keempat ada kelompok dukungan sebaya atau kelompok saling bantu. Dikenal juga sebagai self help. Nah, kelompok dukungan sebaya ini lebih bertujuan untuk saling berinteraksi, saling menguatkan di sini biasanya. Karena dan pesertanya adalah gangguan penyalahgunaan zat dan kita sebagai fasilitator hanya melihat interaksi tersebut. Nah, kita bahas juga di sini apa itu proses dan apa itu konten. Kalau proses berarti fasilitator akan memberikan materi. Jadi fasilitator menentukan materi apa pada kegiatan hari ini. Dan fasilitator di dalam konseling kelompok itu dia lebih dominan daripada peserta. Jadi misalnya peserta akan diberikan materi awal. Nah, setelah selesai baru diskusi. Sedangkan berorientasi pada tadi yang pada konten ya, yang dimana fasilitator lebih dominan dan memberikan dan menentukan materi. Sedangkan untuk proses sendiri, fasilitator malah tidak terlalu dominan. Jadi yang paling dominan itu adalah dari pesertanya sendiri dalam berdiskusi. Karakteristik dari pendekatan kelompok ada 4. Yang pertama, keanggotaannya statik ataupun bisa bergulir. Statik di sini keanggotaannya tetap. Jadi setiap kita melakukan pendekatan kelompok atau sesi kelompok, pesertanya itu terus tidak ada perubahan. Sedangkan untuk bergulir ini karakteristiknya adalah pesertanya bisa berganti-ganti setiap kita mengadakan sesi kelompok. Biasanya kalau yang statik itu layanan yang rawat inap karena mereka kan selama menjalankan program rehabilitasi mereka ada di dalam fasilitas rehabilitasi sehingga agak lebih mudah untuk melaksanakan sesi kelompok secara statik. Sedangkan untuk yang kita yang melaksanakan layanannya rawat jalan biasanya akan lebih ke karakteristiknya bergulir. Jadi pada saat kita mengadakan sesi kelompok, belum tentu apa pesertanya di minggu yang sebelumnya sama dengan yang sekarang. Terus ada juga berbatas waktu versus berkelanjutan. Di mana berbatas waktu ini apa pertemuan kelompok tersebut ditentukan berapa kali pertemuan. Misalnya 4 kali atau 6 kali atau 8 kali. Jadi sudah ditentukan dari awal pada saat pertemuan sesi pertama. Sedangkan apa yang satu lagi adalah berkelanjutan. Jadi sesi kelompok yang berkelanjutan ini dia akan terus melakukan pertemuan kelompok sampai mungkin peserta tersebut sudah tidak lagi membutuhkan. Jadi tergantung dari pesertanya sendiri. Bisa sampai bertahun-tahun ya untuk yang berkelompok kalau apa antar peserta dukungan komitmennya sangat tinggi. Jadi bisa lebih lama batas waktunya tidak berbatas. Ada juga karakteristik pendekatan kelompok itu berorientasi pada konten atau proses yang tadi sudah dijelaskan. Yang konten itu yang sudah ditentukan temanya dan fasilitator yang lebih dominan, sedangkan pada proses peserta yang lebih dominan. Terus yang ketiga
landasan sebuah kelompok harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau yang konten itu pasti lebih jelas ya karena sudah apa waktu ditentukan, terus juga apa eh, temanya juga lebih apa sudah ditentukan juga oleh fasilitator. Jadi memiliki tujuan setelah sesi ini apa yang diharapkan dari fasilitator. Sedangkan untuk yang apa eh, yang tidak diharapkan itu adalah pada saat sesi kelompok itu malah lebih banyaknya interaksi yang mengeluarkan statement-statement yang tidak apa tidak membantu dalam proses pemulihan masing-masing peserta. Yang kita harapkan eh, pada saat kita mau melaksanakan kegiatan sesi kelompok, kita harus jelas dulu tujuan kita melaksanakan itu ke depannya apa, sehingga ada manfaat buat eh, peserta. Manfaat dari konseling kelompok sendiri, yang pertama, jadi para peserta ini bisa mendengarkan atau apa bisa menerima umpan balik dari seorang terapis ataupun dari peserta yang lain. Yang kedua, adanya interaksi dengan teman sebaya yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi dengan manfaat konseling kelompok ini, terutama mungkin yang merasa tidak pede untuk keluar atau tidak pede untuk berbicara, dengan adanya konseling kelompok, kita bisa membantu dia untuk eh, apa, mampu berbicara di kehidupan nyatanya dengan dipraktekkan di dalam konseling kelompok. Nah, kelompok-kelompok juga bisa memberikan kesempatan untuk melatih keterampilan dan dukungan sosial untuk tetap pada tujuan, yaitu tujuan yang paling utama adalah pemulihan. Serta peserta akan berkembang eh, jika apa sesi kelompok ini berkembang saat pesertanya mulai berinteraksi yang baik, terus apa saling eh, mendukung serta saling memberikan manfaat antar sesama peserta, maka sesi kelompok tersebut berkembang dengan cukup baik. Selain dari manfaat, tentu ada tantangan kalau kita melaksanakan konseling kelompok. Yang pertama, untuk kerahasiaan akan sulit untuk dipertahankan. Jadi, walaupun kita misalnya setelah melaksanakan sesi kelompok, biasanya kita tutup dengan bahwa konseling kelompok tersebut kelompok konseling kelompok ini udah selesai. Tema hari ini, pembicaraan hari ini juga cukup ada di sini sebelum penutupan ya. Cukup ada di sini dan jangan disebarkan keluar. Tapi kita tidak tahu ya apakah semua peserta itu bisa menjaga kerahasiaan pembicaraan dalam sesi kelompok yang sudah berlalu atau tidak. Mungkin saja bisa peserta tersebut berbicara dengan teman yang lainnya di luar sesi. Jadi kerahasiaannya akan sulit untuk dipertahankan. Itu tantangannya. Yang kedua, lebih sulit untuk membangun kepercayaan dan keamanan, yaitu yang terkait masalah kerahasiaan, terus membangun kepercayaan juga ya. Karena mungkin peserta agak sulit untuk berinteraksi atau mengikuti sesi kelompok. Dia bisa melihat apakah sesi kelompok ini bermanfaat buat dirinya. Jadi apa membangun kepercayaan itu membutuhkan waktu. Mungkin ada beberapa peserta yang dalam satu kali sesi dia akan langsung berinteraksi dengan baik karena udah tahu manfaatnya. Ada juga yang masih menahan karena tingkat kepercayaan pesertanya masih belum eh, bagus untuk sesi kelompok. Terus yang ketiga, fasilitator kelompok juga tidak selalu memiliki kemampuan yang baik ya. Jadi tantangannya sehingga yang kita harapkan fasilitator kelompok ini terus berlatih untuk mengadakan sesi kelompok sehingga dia akan lebih terlatih jika kemampuan itu terus diulang, terus diulang. Yang keempat,
tidak cukup waktu untuk setiap orang. Nah, jadi tantangannya mungkin pada sesi kelompok ini membutuhkan apa ya, persetujuan ya, persetujuan waktu kapan dilakukan dan waktu itu adalah waktu yang luang buat para pesertanya. Jadi kadang-kadang kita agak sulit untuk menyatukan waktu pelaksanaannya. Misalnya di hari Selasa. Nah, di hari Selasa itu belum tentu semuanya bisa di hari Selasa. Atau Selasa harinya bisa, belum tentu waktunya. Apakah di sore atau di pagi belum tentu semuanya juga bisa. Nah, itu waktu juga cukup menjadi tantangan buat kita. Terus yang terakhir tuh mempertahankan kehadiran. Jadi tantangan kita adalah bagaimana para peserta itu tetap konsisten dan berkomitmen untuk tetap hadir dalam sesi kelompok sehingga tujuan yang kita harapkan dari masing-masing peserta itu bisa tercapai. Nah, tadi kita lihat dari manfaat squash kelompok, ada juga tantangan. Nah, ini ada beberapa peserta yang tidak cocok untuk ikut dalam konseling kelompok. Jadi kita juga harus melihat apakah peserta tersebut bisa kita masukkan ke dalam sesi kelompok atau tidak. Jadi kita harus melakukan screening dulu nih. Jika kalau orang itu sudah siap dan permasalahannya pun juga lebih apa lebih ringan ataupun ada permasalahan yang sama, kita bisa masukkan ke dalam kelompok. Tapi jika orang tersebut mempunyai masalah pribadi atau kepribadiannya, sehingga kita menjaga dulu jangan sampai orang tersebut kita masukkan ke dalam sesi konseling kelompok. Jadi kita lakukan dulu perkembangan dari klien tersebut. Jadi istilahnya kebanyakan peserta ini eh, apa bukan hal apa ada harus kita lihat lagi apa sih yang bisa eh, membuat klien tersebut tidak kita masukkan ke dalam sesi kelompok untuk sementara. Yang pertama, misalnya klien tersebut masih mengalami krisis yang akut, ada depresi berat atau gangguan mental berat, sehingga kalau kita masukkan ke dalam sesi kelompok bisa mengganggu buat dirinya ataupun dari peserta di dalam kelompok. Atau peserta tersebut memiliki riwayat keinginan untuk bunuh diri. Jadi kita tidak masukkan dulu ya untuk sesi kelompok. Terus eh, orang yang tidak dapat hadir teratur. Nah, yang tidak hadir teratur juga kita bisa evaluasi. Takutnya nanti dia akan mengganggu dari sesi kelompok berikutnya, terutama yang tidak dapat itu yang sesi kelompok yang statis ya. Terus didiagnosa dengan gangguan kepribadian antisosial. Jadi dia dengan kepribadian antisosial, gak mungkin kita memasukkan dia dalam sesi kelompok. Pasti tidak ada manfaatnya untuk klien tersebut. Sehingga kita perlu melakukan lebih baik ke konseling individu dulu. Dan kita lihat perkembangannya. Jika klien tersebut sudah mulai baik, baru kita mau coba terangkan kepada klien tersebut, bisa nggak kamu saya masukkan ke dalam sesi kelompok biar kamu bisa mengenal peserta yang lain yang memiliki permasalahan yang sama misalnya. Jadi kita ajak dulu supaya memberitahu dulu klien dulu supaya dia mempunyai waktu untuk berpikir kapan klien tersebut siap untuk mengikuti kegiatan sesi kelompok. Ada beberapa pendekatan teoritis dari konseling kelompok itu. Yang pertama, teori psikoanalisa, yang kedua teori kognitif perilaku, yang ketiga wawancara motivasi, dan yang keempat teori choice therapy atau reality terapi atau terapi pilihan atau terapi realitas ya. Nanti saya coba ada beberapa video mungkin nanti saya share juga apa sih terapi realitas itu.
kalau ada waktu ya, harus teori wawancara dalam konseling kelompok itu apa, contoh-contohnya. Nah, kita lanjut ke dalam perencanaan prakelompok. Jadi, sebelum kita membuat sesi kelompok, kita harus menyusun dulu perencanaan. Yang pertama, tujuan dari kelompok. Apa tujuan kita mengadakan sesi kelompok? Yang kedua adalah ukuran. Ukurannya mau berapa orang sih sesi kelompok yang akan kita bawakan? 4 orang, 5 orang, atau banyak? Terus yang ketiga, sesi kelompok yang kita akan laksanakan, sesi kelompok yang terbuka atau yang tertutup. Yang terbuka ini adalah hanya peserta yang mengalami gangguan penyalahgunaan zat saja. Tapi kalau yang tertutup ya, maaf. Yang tertutup itu hanya untuk masalah yang GVZ aja. Atau yang terbuka, boleh nih sesi kelompok ini yang tidak memiliki gangguan penyalahgunaan zat juga bisa ikutan. Itu yang terbuka. Terus durasi. Durasi dari setiap sesi itu berapa? Biasanya kan kita melakukan durasi untuk sesi kelompok itu 45 sampai 1 jam ya, 60 menit. Terus jumlah sesinya, kita mau melaksanakan sesi ini, sesi kelompok ini dilaksanakan berapa banyak? Misalnya 8 pertemuan atau 5 pertemuan, tergantung dari apa kebutuhan dari pesertanya. Jadi kita bisa rancang ya. Terus waktu pertemuan kelompok, waktunya apakah siang, sore, atau malam, atau harinya juga, misalnya apakah di hari kerja atau di hari libur. Jadi dilihat lagi apa kebutuhan dan bisanya klien mengikuti sesi kelompok itu di waktunya waktu seperti apa. Terus kriteria kelayakannya. Terus yang ketiga bagaimana menyaring anggotanya. Jadi sebelum kita mengajak kita juga menyaring dulu nih para anggota atau peserta pada sesi kelompok ini yang sudah siap pada layanan kita misalnya di klinik BNNP atau BNNK itu kita lihat dulu mana yang sudah siap dimasukkan ke dalam sesi kelompok. Terus mana yang sesuai tadi yang kriteria di luar yang mempunyai permasalahan-permasalahan tadi tertentu ya itu yang tertentu tadi. Makanya sebelum melaksanakan sesi kelompok juga untuk menjaring ke anggota biasanya kita melakukan case conference ya. Jadi kita lihat siapa aja yang klien-klien yang udah bisa dimasukkan dalam sesi kelompok. Nah, dalam pada saat perencanaan hindari kesalahan yang umum ya. Perencanaan yang terlalu sedikit, jadi misalnya terlalu cepat kita menyusun perencanaan atau yang berlebihan. Terus konten yang tidak terkait dengan topik atau tidak menarik atau tidak relevan bagi peserta. Jadi hindari konten-konten yang tidak menarik bagi peserta. Terus perencanaan waktu yang buruk. Misalnya kita menyusun waktunya sesuai dengan kebutuhan kita, sedangkan peserta belum tentu setuju ya dengan waktunya. Terus alur sesi kelompok yang buruk. Jadi istilahnya pada saat mulai dari awal, terus daripada proses sesinya, terus sampai penutupan itu tidak jelas ya kalau. Terus ada juga pembukaan sesinya tiada melibatkan kelompok. Jadi pembukanya hanya fasilitator aja, terus yang berbicara, sedangkan anggotanya tidak dilibatkan. Contohnya yang dilibatkan itu, jadi kita pada saat pembukaan kita juga menyapa para peserta, bagaimana kondisinya eh, hari ini. Terus juga kita bisa dimulai dengan sesi apa pembicaraan dari masing-masing peserta terkait kondisi dia saat ini kita libatkan supaya mereka para peserta merasa ikut dilibatkan dalam sesi pembukaan. Terus terlalu banyak atau terlalu sedikitnya waktu untuk setiap bagian dalam sesi kelompok. Jadi
Ada yang misalnya tidak karena eh, kita terlalu apa fasilitator yang misalnya ada kebutuhan tertentu, kebutuhan atau keperluan pada hari itu sehingga sesi kelompok itu dipercepat, sehingga tetapi peserta tidak mendapatkan terapi pada saat itu, sehingga peserta ya tidak mendapatkan apa sih yang didapat pada sesi kelompok ini karena terlalu cepat, atau malah sesi kelompok tersebut malah berjalan terlalu lama sehingga apa pembicaraan antar peserta pun jadi tidak sesuai dengan tema pada saat itu. Jadi malah lebih ke pembicaraan yang lebih luas kemana-mana. Dan yang kita diharapkan adalah jangan sampai nanti pesertanya lebih membahas di luar tema sehingga waktu yang lama dan tujuan yang kita harapkan tidak dapat. Tujuan kita dan peserta pun tidak dapat. Terus formatnya yang kaku. Itu yang tadi terkait masalah perencanaan. Nah, berikutnya kita melihat tahap dari perkembangan kelompok. Dalam model perkembangan kelompok yang terkenal mencukup ada 5 tahap yang semuanya diperlukan agar kelompok dapat tumbuh, menghadapi tantangan, mengatasi masalah, dan mencapai hasil. Biasanya untuk tahap pertama yaitu forming, storming, eh, norming, performing, dan journaling. Jadi bukan hanya pada saat tahapan perubahan klien, tapi dalam sesi kelompok juga ada tahapan perkembangannya, di mana untuk yang forming, anggota tidak banyak berbagi karena kepercayaan belum terbentuk. Biasanya yang forming itu baru kita awal membentuk pada sesi kelompok. Jadi pada awal-awal kita melaksanakan sesi kelompok dengan peserta yang semuanya baru, maka anggota tersebut akan lebih dominannya terdiam dan hanya mengamati. Jadi karena mereka masih melihat ini manfaatnya ada nggak buat saya, ini aman nggak buat saya. Jadi masih tahap mengamati. Terus kadang-kadang juga bersifat resisten ya. Nah, jika tahap satu sudah mulai bagus, misalnya mulai tahap pembentukan atau farming itu bagus, nanti pada eh, kita akan melihat lagi cirinya bahwa tahapan sesi kelompok kita tuh sudah mulai berkembang ke tahap berikutnya, storming itu jika anggota kelompok sudah mulai memahami dan mematuhi aturan kelompok. Terdapat rasa saling percaya, kelompok merasa aman, dan terdapat rasa hormat dan kepedulian di antara peserta kelompok. Jadi pada kita apakah sesi kelompok kita sudah tahap storming jika anggota kelompok yang sudah saling memahami dan mulai mengikuti aturan dan anggota kelompok sudah mulai memiliki rasa percaya. Tapi kalau setiap pada sesi berikutnya anggota juga masih tetap belum berinteraksi, masih menjaga, masih resisten, berarti sesi kelompok yang kita lakukan masih dalam tahap forming, walaupun beberapa kali melakukan sesi pertemuan. Nah, peran fasilitator kelompok pada saat forming, jadi anggota masih bergantung pada fasilitator. Jadi kelompok masih apa? Kelompok masih belum berkembang, masih masih fasib kalau kita lihat itu. Jadi kita harapkan adalah peran dari fasilitator bagaimana bisa membangkitkan sesi kelompok tersebut sehingga interaksi antar anggota makin membaik, terus juga kepercayaan dari anggota atau peserta itu makin tingkat kepercayaan makin baik. Sehingga pada sesi berikutnya kalau kita lihat kalau kelompok sudah mulai merasa dekat, terus kepercayaan dan berbagai berbagai hal sudah meningkat dan anggota juga mulai peduli dengan sesama anggota yang lainnya, maka kita bisa melihat bahwa sesi kelompok yang kita buat sudah dalam tahap storming.
Dan terkadang di dalam tahap storming ini akan terjadi konflik antar anggota. Jadi kadang-kadang anggota saling apa bisa saling berdebat ya. Jadi anggota ada yang menguji kelompoknya dan berusaha menguasai atau mendominasi. Jadi kalau sudah mulai rame, sudah mulai anggota itu mulai ada yang berbicara, berinteraksi dan ada konflik, berarti itu sudah tahap storming sesi kelompok kita. Nah, peran fasilitator pada tahap storming ini kurangi konflik. Jadi kita yang mengendalikan. Jadi kalau ada anggota kelompok ini ada yang mulai kita lihat bahwa ini sudah dia sebagai pemicu untuk terjadinya perdebatan, kita kita langsung menguasai sesi kelompok tersebut sebagai fasilitator dan eh, apa kita alihkan ke peserta yang lain. Misalnya kita coba peserta si A ini dia lebih aktif, lebih dominan dan kita coba alihkan. Bagaimana menurut eh, si B terkait masalah diskusi yang tadi sedang dibahas. Jadi kita alihkan sehingga peserta tersebut yang dominan itu bisa berhenti dan bisa mendengarkan dari tanggapan dari peserta yang lainnya. Jadi ini peran fasilitator masih di storming ini masih kuat ya mendominasi. Nah, jika anggota tadi yang sudah merasa lebih dekat, kepercayaan sudah meningkat, terus adanya kepedulian, maka akan meningkat tahapan perkembangannya menjadi norming atau pembentukan yang normal. Jadi anggota kelompok udah tahu nih bagaimana harus bertindak. Kelompok juga lebih sensitif dan responsif dengan saling sesama anggotanya. Terus anggota kelompok juga telah mengembangkan ikatan emosi ya, jadi saling membantu. Jadi tidak ada lagi konflik. Jadi kalau pada saat sesi kelompok masih ada konflik, berarti itu masih pada tahapan storming. Jadi peran-peran dari fasilitator masih kuat. Tetapi jika kelompoknya sudah berjalan dengan baik, terus dinamikanya bagus, saling umpan baliknya juga cukup baik, berarti sesi perkembangan kelompok kita sudah pada tahap ketiga ya, norming. Nah, peran fasilitator pada tahap norming teruslah menjadi contoh dalam membangun kepercayaan. Jadi kita mencontohkan kepada semua peserta supaya setiap peserta juga memberikan kepercayaan dalam kegiatan kelompok, terus keterampilan mendengarnya juga kita bantu supaya semua peserta juga bagaimana sih eh, mendengarkan cerita dari anggota yang lain, terus bagaimana menanggapinya ya dalam proses pembelajaran. Jika sudah norming, maka ke tahap keempat adalah pelaksanaan performing ya. Jadi anggota sudah berpartisipasi aktif. Nah, cirinya adalah tujuan kelompok sudah terpenuhi. Anggota sudah mulai melepaskan diri. Jadi pada saat sesi kelompok, jika perkembangan sudah tahap performing, maka tingkat fasilitator sudah mulai berkurang dan kita hanya memberikan contoh untuk tingkat kepercayaannya, terus juga tetap mempertahankan keterampilan mendengaran kita dan mempertahankan struktur yang sudah dibangun pada sampai tahap performing ini. Dan kita tetap mempertahankan tujuan kelompok untuk saling membantu. Dan yang terakhir adalah tahap pembubaran. Nah, tahap pembubaran atau penutupan kelompok ini, jika kelompok sudah berjalan, misalnya terutama yang eh, ada jangka waktunya ya, misalnya 8 pertemuan atau 6 pertemuan, 7 pertemuan itu ada pembubaran atau penutupan kelompok. Nah, di sini
Peran fasilitator adalah memperkuat hasil yang telah diperoleh. Jadi yang tadi yang dari awalnya udah apa eh, forming, storming, norming, dan sekarang udah bagus sesi kelompoknya, tetapi karena sesinya sudah selesai pertemuannya, jadi kita ada sesi penutupan, jadi kita perkuat lagi sebagai peran fasilitator, sebagai peran fasilitator ini dan dorong mempraktekkan individu yang berkelanjutan dari keterampilan yang dipelajari dan didiskusikan perkembangan sistem pendukung yang kuat. Jadi yang kita harapkan sebenarnya sesi kelompok yang sudah dibangun ini, yang sudah bagus ini, dia masuk ke dalam tahap yang proses ya, yang tadi sudah dijelaskan. Tahap proses ini yang mana nanti eh, secara otomatis peserta ini akan mengadakan pertemuan sendiri di luar yang sudah kita tentukan. Jadi terbentuklah seperti contohnya NA meeting. Nah, jadi peserta ini akan lebih tergantung apa akan lebih bagus. Jadi mereka akan membuat sesi kelompok di luar yang sudah kita tentukan supaya menjaga pemulihan dari masing-masing anggota. Ini adalah proses dalam sesi kelompok. Jadi setelah kita penyusunan apa perencanaan pada saat kita pelaksanaan, nah adanya interaksi dan pertukaran antara anggota kelompok dan fasilitator. Jadi dalam proses sesi kelompok itu adanya interaksi atau pertukaran diskusi antara anggota kelompok dengan fasilitator. Terus adanya bagaimana fasilitator bereaksi terhadap setiap anggota dan bagaimana anggota berbicara satu dengan yang lain. Terus fasilitator juga sebagai fasilitator kita harus memperhatikan siapa yang berbicara dengan siapa. Terus seberapa sering setiap anggota berbicara. Yang ketiga, perhatikan anggota yang tetap diam. Dan yang keempat ada perhatikan juga frekuensi berbicaranya. Apakah mereka berbicara setelah anggota tertentu atau dia berbicara pada saat anggota yang lain berbicara. Jadi kita perhatikan eh, proses dari kelompok tersebut. Sebagai fasilitator, mungkin kita sudah belajar terkait masalah keterampilan konseling ya. Nah, jadi keterampilan inti dalam konseling kelompok itu juga sama seperti keterampilan konseling individu. Jadi kita sebagai fasilitator harus memiliki kemampuan mendengarkan yang aktif. Juga kita juga harus mampu melakukan refleksi, terus klarifikasi, bertanya dan merangkum. Itu keterampilan inti yang kita harus miliki sebagai seorang konselor ya. Dalam mengelola kelompok secara efektif. Bagaimana sih kita bisa mengelola kelompok yang sudah kita bentuk supaya lebih efektif? Yang pertama, menciptakan suasana dan menjadi teladan. Jadi fasilitator di sini bisa mengatur suasana kelompok dengan bahasa dan tindakan. Jadi fasilitator juga perlu mempertimbangkan suasana yang ingin diciptakan. Jadi suasana kelompok kita itu mau serius atau santai, apa bersifatnya konfrontasi atau mendukung, formal atau informal, dan berfokus pada tugas atau tidak tugas. Nah, jadi kita sebagai fasilitator kita bisa menciptakan suasana bagaimana sih suasana yang mau kita jalankan dalam sesi kelompok ini biar lebih eh, mencapai tujuan yang kita harapkan. Yang kedua, fasilitator bisa mendorong dan mendukung. Jadi mendorong atau mendukung anggota kelompok dan membantu mereka mengatasi kecemasan yang mungkin mereka alami, baik melalui komunikasi secara verbal ataupun nonverbal. Jadi, pada saat sesi kelompok ini, kita perhatikan juga dari suaranya, polu suara.
volume ya. Terus bahasa verbalnya. Kita lihat juga bahasa verbal itu bisa secara komunikasi ya, secara omongan. Jadi kita lihat dari masing-masing anggota. Terus kita juga lihat anggota anggota itu secara bahasa tubuh, gerak-geriknya seperti apa atau dari matanya, dari pergerakan tubuhnya kita amati. Nah, ada juga sebagai pengungkapan diri, sebagai fasilitator atau pemuda mengungkapkan diri sebagai sangat penting. Tapi kita sebagai fasilitator tidak perlu mengungkapkan hal-hal yang pribadi pada saat sesi konseling. Jadi kita bisa memberikan contoh dari perilaku kita yang bisa membantu para anggota pada sesi konseling. Jadi biar anggotanya lebih paham, oh yang dibicarakan fasilitator ini seperti ini contohnya. Jadi kita bisa memberikan beberapa contoh apa atau kita sebagai model dari pengungkapan kepada pada saat sesi sehingga para peserta bisa memahami apa yang fasilitator sampaikan. Terus kelompok akan mengadopsi perilaku yang kita contohkan. Terus jangan membuat diri kita sebagai pusat perhatian kelompoknya. Jadi kita jangan terlalu memfokuskan ke model dari kita juga. Kita juga bisa memberikan model ke yang lain. Misalnya jika ada peserta yang pada saat kita amati dia mempunyai yang bisa kita contohkan sebagai untuk peserta yang lain, kita bisa ungkapkan juga. Terus bagaimana mengelola kelompok yang efektif itu yang ketiga adalah memfokuskan kelompok. Jadi yang pertama menetapkan, tentukan topik, gunakan latihan atau kegiatan untuk melibatkan anggota. Terus yang kedua, mempertahankan. Pastikan topik yang relevan dan menarik. Apakah menarik bagi kelompok? Jadi, topik yang kita buat, carilah topik-topik yang menarik dan relevan buat kelompok, sehingga kelompok akan lebih antusias mengikuti sesi tersebut. Cara memfokuskan kelompok yang ketiga adalah mengalihkan. Jadi, ketika anggota sudah mulai membahas terlalu luas atau di luar topik, maka kita sebagai fasilitator kita harus bisa memfokuskan kembali pada satu topik supaya topik tersebut tidak dibahas terlalu lama ataupun di luar dari topik yang ada sehingga kita bisa memfokuskan lagi para peserta supaya dalam pembahasan ini kita hanya membahas misalnya kita terkait masalah bagaimana kita melakukan komunikasi efektif. Jadi peserta harus bisa kita alihkan pembicaranya sehingga lebih fokus lagi. Yang ketiga adalah perdalam. Ajukan misalnya ada peserta yang berbicaranya terlalu lebar, kita perdalam lagi. Jadi dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Dan semua ini kan butuh latihan ya sebagai kita sebagai fasilitator dalam sebuah sesi kelompok tersebut. Yang kelima adalah fokus untuk kerja kelompok. Jadi fokus pada apa yang sedang berlangsung di dalam kelompok. Fasilitator bertanggung jawab untuk menetapkan, mempertahankan, atau mengalihkan fokus kelompok seperti yang tadi sudah dibahas. Terus fokus pada topik, kegiatan, dan individu. Fokusnya adalah jadi topiknya tetap yang dibahas pada sesi ini topiknya tidak tetap ada tidak di luar topik yang sudah tidak membahas di luar topik. Terus kita juga lihat sesi kelompok tersebut kegiatannya cukup baik. Terus kita juga lihat dari individu masing-masing pesertanya. Terus fokusnya sebaiknya bergulir dari orang ke orang. Jadi eh, apa tidak hanya satu orang yang mendominasi atau malah lebih vakum. Jadi kita coba tarik kita apa ya?
kita bangun supaya setiap anggota kelompok ini berbicara atau dalam topik yang sudah kita bahas. Kita ajak supaya dia lebih aktif. Nah, berikutnya dalam mengelola kelompok yang efektif tuh mengakhiri dan atau mengarahkan diskusi. Jadi, kapan kita bisa mengakhiri atau kita mengarahkan diskusi? Bila terjadi kondisi anggota kelompoknya berbicara tidak membantu di dalam kelompok. Jadi sudah ngalir ngidul ya topiknya. Atau orang tersebut sudah ceritanya ke mana-mana. Jadi kita akhiri sesi diskusinya atau kita arahkan. Nah, contoh di sini ada tiga pilihan. Yang pertama, arahkan kembali dan tetap bersama orang tersebut. Misalnya, ajukan pertanyaan, bagaimana kelompok dapat membantu permasalahan Anda? Atau meminta kelompok memberikan umpan balik pada anggota tersebut. Jadi, jika ada kelompok yang sudah di luar tema, kita arahkan atau meminta kelompok lain memberikan umpan balik. Terus yang kedua, arahkan kembali dan tetap ke dalam topik. Jadi ajak anggota lain untuk berkontribusi atau berlatih dengan topik yang sama. Yang ketiga, arahkan kembali dan alihkan fokus dari topik dan orangnya. Sekarang mari kita perhatikan. Jadi eh, apa? Jika orang tersebut sudah yang tadi sudah dibicarakan sudah kemana-mana, kita fokuskan. Jadi kita misalnya sekarang mari kita perhatikan sesuai yang tema kita bicarakan dari sebelumnya. Nah, nah, kalau tadi kan mengakhiri kalau ada eh, peserta yang lebih dominan atau apa. Nah, ini mengakhiri diskusi dalam situasi yang lain, di mana misalnya kelompok telah keluar dari jalur atau menjauh dari tujuan, atau seorang anggota mengatakan sesuatu yang menyakitkan anggota yang lainnya. Yang ketiga, seorang anggota mengatakan sesuatu yang tidak akurat. Yang keempat, kelompok mendekati akhir sesi. Terus yang kelima, ada anggota yang berdebat. Yang keenam adalah anggota menyelamatkan anggota lain. Rescuing. Jadi, kita bisa menghentikan sesi diskusi ini jika keenam ada beberapa hal dari contoh yang enam ini terjadi. Jadi kita bisa tutup sesi diskusi ini karena kalau kita lanjutkan maka mungkin bisa akan mengakibatkan perdebatan atau malah jauh dari tema yang sudah kita sepakati. Sehingga kalau kita lanjutkan sesi kelompok tersebut akan tidak efektif atau mubazir dilakukan. Nah, pada saat sesi kelompok juga pasti akan datang anggota baru ya masuk ke dalam sesi kelompok yang sudah berjalan. Misalnya udah berjalan 4 kali pertemuan, ternyata ada anggota baru yang masuk ke dalam sesi kelompok ini. Kita pastikan bahwa mereka mengenal atau peserta baru ini dapat mengenal anggota lain dalam kelompok. Terus kita juga informasikan ke peserta baru terkait tata tertib kelompok. Terus kita juga pastikan meminta anggota yang baru ini untuk berbagi informasi tentang dirinya terhadap mereka. Terus gunakan permainan untuk mencairkan suasana. Terus supaya anggota yang baru juga ikut berinteraksi dan terapkan teknik eh, garis hidup yaitu untuk memperkenalkan anggota baru ke dalam kelompok. Sehingga eh, anggota yang baru tersebut merasa diterima oleh anggota yang lama. Bagaimana kita cara menutup setiap sesi sehingga apa
peserta bisa tahu bahwa kegiatan sesi kelompok ini ditutup. Yang pertama, kita membahas sebagai fasilitator membahas berjalannya pertemuan kelompok. Terima kasih, misalnya ya. Terima kasih kegiatan sesi kelompok ini sudah berjalan dengan baik. Terus kita juga mungkin ada kesan-kesan dari beberapa anggota yang bisa di apa yang bisa diungkapkan kesannya seperti apa dari sesi kelompok hari ini. Terus kita juga bisa lakukan apakah ada pertanyaan sebelum sesi kelompok ini kita tutup dan yang diakhiri dengan apa sih yang Anda harapan yang ada pada sesi kelompok ini, harapan Anda saat ini apakah sudah sesuai dengan harapan? Terus kita tentukan juga tema eh, se- yang anggota inginkan pada sesi berikutnya, sekaligus juga menentukan jadwal pertemuan berikutnya, sehingga kita eh, apa, punya apa ya namanya tuh, untuk menentukan tema di minggu berikutnya sesuai dengan keinginan dari para pesertanya. Peran fasilitator di dalam kelompok yang pertama membangun pertahanan suasana percaya dan rasa aman dari semua anggota. Yang kedua, mencegah terjadinya penyalahgunaan ada permusuhan. Ketiga, mengarahkan kembali fokus seperti memberikan umpan balik. Ini peran kita ya sebagai fasilitator. Yang keempat, dapatkan umpan balik dan masukan dari anggota. Yang kelima, dorong terciptanya pengungkapan diri yang pantas, yang tidak di yang tidak di luar jalur. Terus yang keenam, membawa topik pada penutupan sesi. Jadi peran kita dalam sesi kelompok ini selain membangun kepercayaan, membangun rasa aman dari setiap anggota, kita juga bisa mengelola sesi kelompok ini supaya eh, terciptanya suasana yang interaktif, ada penguapan diri dari setiap anggota, terus juga ada umpan balik dari setiap anggota setiap sesinya, terus juga jika ada permasalahan atau ada klien apa anggota yang dominan di dalam kelompok, kita juga bisa memfokuskan kembali atau mengarahkan kembali atau juga bisa memberikan umpan balik dari peserta yang lain supaya tidak didominasi oleh satu anggota atau beberapa anggota saja. Dan terakhir adalah kita bisa membawa topik ini pada penutupan sesi sehingga harapan dari masing-masing anggota itu tercapai pada saat sesi kelompok yang sudah dilaksanakan pada saat itu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pendekatan kelompok. Mungkin saya akan share terkait video ya, video dalam tahapan perkembangan dari sesi kelompok. Di sini ada 5 tahapan. Mungkin kita bisa biar kita ada gambaran ya. Eh, apa pada tahapan perubahan atau perkembangan apa kelompok yang sudah kita laksanakan selama ini. Ini untuk tahap pertama ya, awal eh, pertemuan. Hmm? Muncul caranya dipindahin ke video ini dulu. Hmm.
Oh. Hmm. Share. There's some situations you might not feel Ada yang comfortable sekarang saying in front of the group, but we just lihat. want to reassure you that this is a safe place to vent and express what you're Yang feeling. dulu. Hello everyone, I really want to thank you guys for all coming today. I would like to introduce myself first. My name is Janae. I'm going to be one of the facilitators here. My name is Steven. I'm a co-facilitator. So basically this is a young teen Latinos group, and we're going to be meeting here every Friday for the rest of the school year. So we've got basically another 13 weeks to go. And we're here to discuss different obstacles that you all might be faced with on a daily basis, whenever. We're here to give you guys a place to vent. This is a safe place, and we want to talk about various goals, obstacles, decisions that you guys may be faced with. So that's what this group is mainly here for. Right, like Janae said, there are some situations you might not feel comfortable saying in front of the group, but we just want to reassure you that this is a safe place to vent and express what you're feeling. Like I said, this is, everything you say here will be confidential, and as Janae and I will respect you, we ask that you respect each other. Yeah, we want to devote time to bringing up different discussions that you guys may face. It can be anything. And we also want you to know that if we're not addressing something that you feel needs to be addressed, please bring it up. This is your time. This is something that we're doing for you guys. So if you ever want to bring up certain discussions, that's definitely, it's your place to do that. Okay. So today we want to start off by introducing ourselves. I want you guys to say your name and tell us something that we might not know about you. I'll start. My name is Steven. I like to eat tacos. And again, my name is Janae, and I was arrested when I was 14 for stealing shoes at Foot Locker. Do you want to go first? My name is Tiffany, and my best friend was killed in a drive-by last week. Thank you for sharing that, Tiffany. My name is Galina, and I like agriculture. All right. Welcome, Galina. Thank you for sharing. My name is Lisa, and I don't like my family. You don't like your family? Okay. Well, thank you for sharing that, Lisa. My name is Shanae, and I love hanging with my friends at the mall. Nice. Thank you for sharing that, Shanae. Welcome back, everyone. I know we met last week, but I hope we could go around and say our names again and maybe one word to describe how we're feeling today. I'll start. My name is Alana, and I'm feeling pretty excited today. Hello everyone, my name is Lisa, and I feel hopeful today. My name is Shanae, and I'm feeling upset that I'm not home with my baby. My name is Tiffany, and I just feel okay today. I'm good, and I feel fine. My name is Tony. I feel anxious. My name is Steven. I feel pretty good today. I'm Janae. I feel alright. Okay, thank you everyone for checking in, and I'd like to talk about some of the issues from our first meeting. One thing seems to come up again was the feeling of being stuck and also the feeling of not always being in control in some situations around us. So do any of you still have that feeling today? I feel stuck in this stupid school doing this work that doesn't mean jack. I mean, come on. There's no point. It's stupid. You're stupid. School is the only way any of us are going to get out of this place. Excuse me? You look stupid. Tiffany. Tiffany, it sounds like you disagree a little with Janae's feelings that school is not as relevant to her as it maybe is for you right now. I guess. It is great to express different opinions, but do you guys remember the rules that maybe we made in our first meeting? So to be respectful to each other, don't judge or put anyone down in the group. Not only Tiffany, but all of us, including Lisa and myself. Okay, so Janae, perhaps you can talk a little bit more about the things that you feel are more important to you. I don't feel like it. Okay,
so that's fine. Perhaps you can check in a bit later if you feel like it. I feel anxious because I'm supposed to go to court tomorrow. You know that? I have to go to court tomorrow. And like they're trying to get me for something I didn't even do. Just because I was there when it happened, I feel like when it even ain't me, I get blamed. So what's the point? I feel the same way. You know, I did something similar to what you did last year, and they were trying to put it on me. I feel you. Does anyone have any suggestions for Tony as to how he might prevent this type of situation in the future? Yeah, he can stop hanging out with those people. It's not that easy. It's my family. My gang is my family. They protect me. Galena, do you hear what Tony is saying? That it might not be so cut and dry, the decision to stop affiliating with his gang? I know, I had the same problem, but I don't talk to those girls anymore. I did it, so what's the big deal? So you've been able to do something that's very hard for some of the other group members here, you know? Yang tadi sudah kita lihat itu yang pertama yang tahap awal ya, yang forming. Jadi tahap memperkenalkan diri. Nah, kalau sudah berkembang, tadi yang udah mulai ada yang mendominasi atau ada interaksi, itu sudah mulai ke tahap storming, tahap perkembangannya. Ini mulai ke kita lihat lagi berikutnya. Did you all hear about the student, Henry Vasquez, over at Washington High School? He was shot and killed over the weekend. Yeah, he was from the Serenios gang. So it sounds like you all are aware of what happened. I'm wondering if someone wants to tell me what their reaction was when they heard about it. Daniel, when did you hear about it? You knew him, right? Yeah, I knew him. We used to just, I don't know. I don't really want to talk about it. It seems like you have more to say. I just don't feel comfortable talking to you guys in there. Is there a reason why you don't want to talk here in the group? I just don't want people to be talking shit about me. I remember from last week you had talked about not wanting others to talk about you. And others, you don't want others to judge you, right? Right, I just feel like I don't want to be judged. What do you mean, like by us? I mean, like we judge you? Daniel, when you have that fear, who are you most aware of in this group? Rick, I'm really cautious of her. Are you serious, homie? I mean, come on. Honestly, I'm really cautious of all of you guys. Well, Daniel, that's really brave of you to bring that up to the group. And I'm wondering if you could look at Rick and tell us what you think that Rick is thinking about you. I just don't want her to feel like she thinks that I'm a punk. She's probably waiting for me to cry right now. But, so I just don't really want to share my feelings and thoughts right now because she's really going to judge me. So forget her. And I'm glad that we can get that out here in the group. I just want to remind everyone that this is a safe place and that we need to use respectful language with one another. And now, you know this already, Daniel. Yeah, I know. I'm just mad, that's all. Well, let's check in. Rick, does what Daniel had just said, is that in fact what you think about it? No, I mean, I don't know where you get that from. If anything, I got your back. God, come on. It's cool, Daniel. I mean, I don't think any of those things easy. I mean, come on. I think you are strong for being in this group. And I think it's fucked up. I mean, messed up. Sorry that he got shot. Seriously. It's very sad that he's gone, and I do want to hear from more about Henry's life from you all, but right now I just want to get back to what Daniel had shared initially. And
I'm wondering if anyone else here in the group had felt the same way about being looked at as weak as being part of this group. I mean, yeah, I'll admit it, everything that you said. I thought you were thinking of me the whole time. I mean, I thought that you thought I was weak. Me too, I thought you all saw me as weak being here. So wait a minute, everything that Daniel brought up, you all thought to yourselves too? Pretty much. It sounds like you all have more in common than you think. Welcome, I want to thank you guys for coming through today. Today we're going to discuss siblings or relatives who want to be initiated into the game. So before we begin, I'd like everyone to participate. I know everyone here has valuable input, and I'd like for the group members not to only talk to us, the facilitators, but to each other. Janae, I know that you recently experienced your younger brother asking you to join a game. Can you tell us how this has impacted you? I mean, yeah, it bothered me. I don't really know how to respond to him. Like, what am I supposed to say? Don't join it? I'm in it. I mean, maybe you could tell him about the initiation process and ask him, if the risk is worth it to him. Thank you, Alana, for sharing. Does anyone else have any other advice? I don't know, when my brother joined the game, it really hurt my mom. So, maybe you could let your brother know how it might affect your mom. Yeah, I mean, that's a good idea. I know he cares about my mom's feelings, probably more than mine. Galena, what do you think? Has this problem ever come up with you? I feel bad because I know how much it meant to me when I was ready to join. He only wants to belong to something. I know he will get a sense of acceptance. Do you care about him at all? Of course I do. I'm in it, so who I am to tell him he can't be. The question I would ask myself is, what kind of life do you want for your cousin or your brother? I allow my sister to join, and she's in different home until she's 18. My whole family blames me. Thank you, Lisa, for sharing. And I'm sure it wasn't easy to talk about it. So, do all you believe in educating our siblings and relatives on the negative aspects of gangs would help you guide them in another direction? I mean, I think it would work because I knew what was going to be expected of me before I joined. I may have changed my mind. Yeah, I mean, I'm in a gang, and I know now I'm stuck. I really wish I could turn my life around as well. Maybe you can, though. I mean, does anyone know anyone who's left a gang? No, it's not that easy. I've heard about it, which is the reason I don't think it could happen. I mean, I'll deal with it as long as I attend this group. I think I'll be okay if I'm in this group. We definitely support you here. This is the reason why we have support groups available, so we can discuss feelings with others with the same concerns. Thanks for being here. It sounds like everyone here wishes that they weren't part of the gang. What are some ways that this could have been prevented? Hanging out with positive people. Okay, that's great. What are some others? Maybe use my time to work or focus on school. I'm not sure. I don't know, maybe educate ourselves and listen to our parents. My parents have always, have something to say about gangs. They just, they don't understand. It's hard being a teenager, especially when you're considered unpopular. I just want to be part of something. Yeah, you guys have some good ideas. I mean, maybe I can talk to my brother and, educate him on something about how this affects you being in a gang. I mean, I feel I should tell him that I love him, I care about him. I don't know. I just want him to understand the consequences. Everyone here has brought up some great points and experiences. I'd like to thank all you guys for coming in today. Before we end group today, I would like to have a mini activity. I just want everyone in the group to say one word that describes how they're feeling at the moment. Feel relaxed. Feel cool. Aware. Satisfied. I
Feel supported. Great. Motivated. Thanks everyone for participating and being involved. Next week we'll start by reflecting on your week and we'll open up the discussion about family support. Ya, ya. Itu contoh proses tahapan perkembangan dari eh, sesi konseling ya. Tadi sudah kita lihat mulai dari awal perkembangan tahap pertama seperti masih perkenalan, terus mulai ada tadi konflik juga, jadi mulai berkembang nih eh, pendekatan kelompok kita itu. Terus terakhir tadi itu mulai ada interaksi ya, jadi saling menguatkan, saling membantu, jadi ada interaksi antara anggota dengan yang lain. Berarti itu sudah tahapan perkembangannya sudah mulai baik yang sudah kita harapkan. Jadi di situ terapi pun ada ya antar sesama anggota. Seperti itu. Mungkin kita kembalikan ke moderator, kita lanjut ke sesi diskusi aja, Mas Cek. Boleh, Pak. Eh, tapi di ini sih Pak ada izin di kolom chat itu sudah ada dua pertanyaan nih Pak. Yang pertama itu dari Mbak Rita, BNNK Cirebon, izin bertanya. Kira-kira berapa jumlah peserta yang ideal untuk kegiatan sesi kelompok gitu Pak Ali? Oke. Ya, eh, peserta yang ideal. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan ada batasan ya, ada batasan pesertanya mau banyak atau sedikit. Yang paling ideal itu adalah 10 sampai 12 orang ya. Jadi jangan terlalu banyak juga, terutama eh, untuk tergantung dari sebenarnya tergantung dari sesinya juga temanya ya, tema yang kita berikan. Jadi kalau temanya secara umum terus mungkin bisa 20 orang juga bisa. Cuman kalau secara temanya khusus untuk keperluan bagian khusus tertentu, jadi kita juga batasi dari masing-masing pesertanya. Tapi secara umumnya 15 sampai 20 untuk jumlah pesertanya untuk sesi kelompok. Tapi kalau yang itu yang kelompok secara tadi ya ada yang proses, ada yang konten. Nah, konten itu kan lebih banyak pesertanya bisa lebih banyak. Tapi kalau yang kelompok proses itu lebih lebih sedikit lagi jumlah pesertanya. Itu bisa 6 sampai 8 orang. Tuh, untuk yang proses. Terus ada pertanyaan kedua ya. Iya betul Pak. Dari Mbak Apakah Dia. ses Apakah untuk sesi kelompok harus diambil dari satu konselor yang sama gitu Pak Ali? Nah, karena sesi kelompok ini eh apa bisa dengan berbeda konselor. Bukan konselor ya berarti fasilitator. Kalau sesi pendekatan kelompok itu kita istilahnya adalah sesi yang yang dibawakan oleh fasilitator. Jadi fasilitatornya boleh berbeda tergantung dari keahlian fasilitator tersebut. Karena eh, pendekatan kelompok ini kan satu klien itu bisa berbeda konselor ya. Jadi pada saat penyusunan perencanaan juga kita tentukan nih yang tadi temanya, tema yang akan kita bawakan apa. Terus tema-tema tersebut fasilitator mana yang mampu membawakan tema-tema tersebut. Jadi tidak tidak harus satu konselor satu sesi sesi kelompok itu harus satu konselor yang sama, tapi bisa berbeda-beda. Jadi eh, kita sebutnya itu fasilitator karena dia yang akan memberikan materinya, tema materi dalam eh, sesi kelompok atau yang membawahi. Dan kita lihat juga kemampuan fasilitator kita dalam membawakan sesi kelompok. Jika masih terbatas eh, petugas terlatihnya, mungkin fasilitatornya pasti itu aja. Tapi jika sudah banyak fasilitator yang sudah terlatihnya yang bisa membawakan sesi kelompok, mungkin bisa bergantian. Ya, nanti juga
eh, apa ada apa sih istilahnya, jadi ada penyegaran juga dari masing-masing peserta. Takutnya pada misalnya pada saat sesi kelompok yang sekarang dilaksanakan, fasilitatornya si A, ternyata pesertanya itu merasa fasilitatornya ini tidak apa tidak nyaman buat dia. Jadi sehingga membuat dia malas untuk ikutan lagi. Ber- eh, ada yang seperti itu. Jadi kita kalau bisa sih bergantian fasilitatornya biar lebih beragam. Cuman kita lihat lagi dari kemampuan tenaga fasilitator kita di masing-masing satkernya. Ya, Berarti kalau kalau boleh diambil kesimpulannya bahwa tadi yang pertama adalah bahwa untuk jumlah peserta itu sebenarnya bisa menyesuaikan ya Pak Ali. betul. Bisa menyesuaikan untuk dengan berbagai macam pertimbangan, misal untuk pertimbangan dari sesi materi yang akan disampaikannya, terus juga nanti mungkin bisa melihat dari sisi keterlibatan fasilitator, sorry, mohon maaf, mungkin kemampuan fasilitator dalam menengahi atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika sesi itu berlangsung. Terus untuk yang berikutnya tadi kalau disampaikan apakah bisa diambil oleh satu konsol yang sama, mungkin alangkah lebih baiknya mungkin lebih bervariatif gitu ya Pak. Bisa lebih Ya, bervariatif sehingga mungkin kekhususan dalam pembagian materinya dan sebagainya bisa untuk menjadi bahan pertimbangan juga. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Wiswan dari Kartasis. Seringkali di grup terapi menjadi trigger khusus bagi beberapa orang untuk sleep atau relapse karena bertemu dengan sesama pengguna yang mungkin punya historikal yang sama. Bagaimana langkah yang baik untuk mencegah hal tersebut? Terima kasih. Enggak, silakan oke. Pak. Jadi, nah, alangkah baiknya setelah sesi kelompok ini berakhir, mungkin perlu kita lihat lagi, kita bisa evaluasi dengan cara kita apa, melakukan sesi konseling individu dilanjutkan. Jadi kita lihat dengan masing-masing klien ini, apakah ada kebermanfaatan nggak di sesi yang tadi sudah dilaksanakan. Jadi kita lakukan pertemuan individu dengan masing-masing peserta sebagai evaluasi kita terhadap sesi konseling kelompok yang sudah dijalankan. Jadi nanti masing-masing peserta pada evaluasi tersebut dia akan menceritakan manfaatnya, terus rasa ketakutan dia selama sesi konseling itu apa, sehingga hal-hal yang tadi yang disebutkan Mas Miswan ini menjadi salah satu trigger khusus yang bisa mengakibatkan peserta itu bisa sleep atau relapse karena bertemu orang yang hampir sama ya historinya, bisa kita hindari seperti itu. Atau pada saat sesi konseling juga kita juga apa eh, bertanya kepada setiap anggota apakah ada permasalahan yang sama yang mirip seperti si A. Jadi kita lihat lagi masukan dari anggota yang lain. Tapi untuk bahan evaluasi secara efektifnya kita bisa mengevaluasi masing-masing per masing-masing eh, peserta anggotanya. Jadi hal-hal yang seperti yang ditakutkan kita bisa kita perkecil dan kita bisa tangani lebih awal seperti itu Baik, terima kasih Pak. sebagai Berarti, evaluasi kita ya. oke, berarti memungkinkan ya Pak. Berarti mungkin di akhir sesi itu kita memberikan semacam meminta untuk feedback dari para peserta tentang kesan dan pesannya dalam pelaksanaan layanan terapi kelompok itu tadi berarti Pak. Betul.
Terus bisa juga kita memanggil dari masing-masing individunya oleh masing-masing konselor Hmm, setelah baik. selesai sesi kelompoknya selesai sebagai bahan evaluasi apakah perkembangan dia mengikuti konseling itu menjadi lebih baik atau malah buruk terhadap proses pemulihannya. Baik. Berarti bisa melalui dari sesi khusus sendiri, melalui konselornya masing-masing, bisa juga langsung ketika di akhir kegiatan tersebut berarti ya Pak. Betul. Ada pertanyaan lagi nih Pak, masih dari Mbak Dia. Apakah untuk sesi kelompok harus seumuran untuk pesertanya Pak? Oke. Ada yang kekhususan ya untuk yang Mbak Dia ini. Jadi kita lihat lagi kalau usianya yang remaja sebaiknya dengan yang remaja lagi. Jadi itu hak kekhususan sesi konseling. Jadi tidak bisa digabungkan dengan yang sesi dewasa. Tapi kalau itu yang udah sesi dewasa, mungkin bisa lebih variasi umurnya, ya. Pesertanya bisa banyak. Tapi kalau yang remaja, kita lihat dulu jangan digabungkan dengan sesi yang usianya yang lebih dewasa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan atau malah memberi pengaruh buruk kepada peserta yang remaja tersebut. Kalau kita gabungan dengan yang peserta dewasa. Berarti kalau secara lebih baiknya itu berarti memang harus ada pengkhususan pengkategorian usia berarti ya Pak ya. Usia. Hmm. Jadi untuk begitu mungkin Mbak Dia untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya hal-hal yang memang eh, untuk dihindari, misalnya transfer eh, informasi yang mungkin atau pembahasan-pembahasan yang mungkin di luar fase usianya, perkembangan psikologisnya, mungkin diadakan pengkhususan sendiri untuk sesuai dengan tingkat usia ataukah tingkat permasalahan yang akan menjadi pembahasan di terapi kelompok itu. Berikutnya ada dari BNNK Cianjur ini, Pak. Hmm. Bagaimana tips agar pertemuan kelompok itu menjadi aktif? Karena terkadang di lapangan kita menemukan grup yang pasif dan susah untuk dirangsang dengan materi yang menarik atau motivasi. Juga masih tidak aktif. Terima kasih. Ya, ini tantangan kita ya setiap kita melaksanakan sesi kelompok. Jadi kadang-kadang tantangan kita adalah jika sesi kelompok tersebut pasif, kita juga bingung ya bagaimana kita eh, tantangan sebagai fasilitator bagaimana bisa membangkitkan sesi kelompok itu menjadi lebih eh, hidup ya, lebih hidup gitu. Jadi saling berinteraksi. Tapi juga tantangan yang lain jika ada sesinya eh, ter apa terlalu ada yang mendominasi juga itu tidak bagus juga ya. Jadi tipsnya bagaimana kita mampu membangkitkan supaya para peserta itu mau berinteraksi, mau mulai berbicara ya, dengan cara kita rangsang dengan langsung kita kalau tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang apa berkomentar, kita langsung tunjuk. Bisa kita langsung tunjuk, misalnya bagaimana menurut eh, saudara terkait tema ini, apa yang saudara ketahui. Nah, jadi kita pancing, pancing peserta tersebut untuk berbicara. Terus nanti setelah yang si A ini sudah mulai berbicara, walaupun hanya sedikit ya, tapi udah mulai ada interaksi, terus kita pancing juga peserta yang lain, bagaimana menurut tanggapan Anda. Jadi kita paksa mereka supaya eh, mulai berbicara. Tapi kita lihat juga dari kondisi apakah sesi yang kita laksanakan ini baru kita mulai saat ini dengan peserta-peserta yang baru. Jadi kalau emang masih baru mulai, mungkin peserta-peserta ini masih melihat eh, situasi dari sesi ini. Jadi apakah ini dia kalau saya ngungkapin apakah aman nggak? Kalau saya berbicara apakah nanti ditanggapi nggak? Atau saya kalau ngomong nanti takut saya ditanggapi orang atau tadi nanti
tanggapannya negatif. Nah, seperti itu. Jadi masih mereka melihat-lihat kondisi. Tapi kalau sudah beberapa kali dilakukan sesi konseling dengan pesertanya yang sama, misalnya, tapi tetap masih tidak aktif, berarti kita harus tugas fasilitator harus bisa memancing peserta supaya dia eh, berbicara. Dan kita juga mencari tema, tema apa nih yang cocok supaya eh, para peserta itu menarik untuk berbicara atau untuk berdiskusi seperti itu. Jadi tantangan ya buat fasilitator bagaimana supaya peserta ini bisa berinteraksi. Baik, terima kasih Pak Ali jawabannya. Mungkin dari teman-teman punya atau Bapak Ibu lainnya yang punya bisa sharing trik trik atau eh, cara yang bisa membangkitkan suasana dalam psikoedukasi kelompok ini. Mungkin ada pengalaman yang mungkin bisa sharing. Atau mungkin dimulai dari saya deh. Mungkin izin Pak Ali, Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau saya sama tim teman-teman waktu ada cerita sih sebenarnya ketika kita diminta untuk mengisi sesi psikoedukasi di LPKA Bandung itu. Kita sih, saya sama partner saya Mbak Nita tuh sesi kedua kalau nggak salah, sesi setelah kesekian lah kayak gitu. Sesi sebelumnya itu adalah rekan kami juga yang ada di BNNP Jawa Barat. Dari sebenarnya itu kita ngobrol nih, kira-kira mapping eh, medan tempurnya nanti seperti apa nih. Ternyata menurut evaluasinya ternyata mereka kadang lebih sering misal nih sering izin ke kamar mandi, terus lebih sering ngobrol sendiri, lebih suka berkelompok dan ngobrol sendiri dan sebagainya. Nah, dari hal-hal itulah akhirnya kami mengevaluasi juga nih kira-kira tips apa nih yang bisa kami lakukan. Ternyata simple, eh Bapak Ibu semua. Kami cukup dengan bermodalkan jajanan ciki yang harga 500 sama 1.000 rupiah saja sih sebenarnya. Terus kita meminta mereka untuk beraktisipasi ini. Kita keluarkan semua jajanan itu, kita tanya, kita berikan sebuah motivasi nih sebenarnya, bukan kalimat motivasi tapi afirmasi mungkin. Bagi siapa saja teman-teman yang bisa aktif dan bisa menjawab akan mendapatkan jajanan ini. Sesimpel itu sih sebenarnya. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ali bahwa sebenarnya itu adalah menjadi PR kita juga sebagai fasilitator. Sekreatif apa sih kita dalam melakukan dan memberikan dan serta memimpin sesi psikoedukasi itu. Bagaimana pinter-pinternya kita mencari celah dan melihat perkembangan dari kondisi masing-masing atau kelompok itu secara keseluruhan. Jika memang kondisinya sedang mulai lelah, 30 menit perlu kita lihat lagi nih ternyata apakah mereka sudah masih fokus ataukah sudah mulai hilang fokus. Biasanya kemarin kita sih berbagai macam games bisa kita terapkan, game-game edukasi atau kan badan sekedar hanya untuk menggerakkan badan misal kayak apa sih kita kemarin Mbak Nit senam otak bisa ataukah juga bahkan ke hal-hal yang lebih simpel misal joget penguin mungkin gitu bisa kemarin tetapi disesuaikan dengan usia ya disesuaikan dengan usianya juga mungkin itu dari saya mungkin dari Bapak Ibu lain yang lebih punya pengalaman lebih dari saya bisa berbagi sharing juga masih jadi bahan masukan saya juga nih.
Mari Bapak Ibu yang saya yakin sih pasti Bapak Ibu pasti sudah punya pengalaman yang lebih juga dengan berbagai macam background, dengan berbagai macam kegiatan jam terbang yang sudah pernah diikutin. Barangkali mungkin Ibu Nurlaili Sukmawati dari mana nih? Boleh. Atau mungkin dari BNNK Cianjur sendiri yang tadi yang bertanya, boleh cerita sharing gimana sih sebenarnya yang terjadi di lapangan seperti apa sih sebenarnya? Bagaimana yang tadi dari BNNK Cianjur mungkin mau sharing pengalaman apa yang terjadi di lapangan? Baik, sepertinya masih nggak tahu nih, kurang tahu apakah karena hari Jumat sudah melihat jam ataukah bagaimana ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi sebelumnya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya bisa izinkan saya untuk mereview beberapa hal sedikit tentang pertemuan kelompok materi pertemuan kelompok yang disampaikan pada hari ini. Kalau secara definisi tadi Bapak narasumber atau fasilitator menyampaikan bahwa definisi dari konseling kelompok itu adalah suatu bentuk perawatan psikososial di mana sekelompok kecil orang dengan gangguan penggunaan zat bertemu secara teratur untuk berbicara, berinteraksi dan mendiskusikan masalah satu sama lain sebagai bahan pertimbangan bersama dengan seorang fasilitator. Kalau boleh direview, berarti catatannya dari pengertian itu adalah bentuknya adalah kelompok kecil. Sampai kalau kecil itu mungkin nanti definisi kelompok kecil bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing di tempat Bapak Ibu sendiri sekalian. Yang bertemu secara teratur, berarti dengan catatan berarti pertemuan ini memiliki jadwal yang berkesinambungan dengan berbagai macam materi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing klien, di mana kegiatan konseling kelompok itu berisikan tentang agar teman-teman klien itu berani untuk berbicara, berani untuk berinteraksi dan mendiskusikan masalah satu sama lain dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator. Berikutnya, alasan melaksanakan kegiatan kelompok itu karena kegiatan kelompok lebih dirasa lebih efisien daripada konseling individu karena eh, peserta atau klien dalam
sesi psikoedukasi kelompok itu biasanya kita akan memiliki kesamaan perasaan, permasalahan yang sama, sehingga kita bisa menyelesaikan satu masalah untuk beberapa klien dalam satu waktu. Manfaatnya yang bisa diambil dari kegiatan sesi konseling kelompok itu adalah yang pertama bisa mendengar dari teman sebaya yang mungkin lebih membantu daripada menerima umpan balik dari seorang terapis. Kedua, interaksi dengan teman sebaya dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kelompok memberi kesempatan untuk dapat melatih keterampilan dan dukungan sosial untuk tetap pada tujuan, serta peserta dapat berkembang, sehingga ketika para peserta itu berkembang, kelompok secara keseluruhan juga dapatkan manfaat. Jadi, seperti tadi, kenapa akhirnya konseling kelompok itu dianggap lebih, bukan lebih baik sih, lebih interaktif, lebih efisien, karena kadang sesama klien bisa saling memberikan masukan satu sama lain. Begitu juga melatih klien untuk berkemampuan sosial, berbicara di depan umum, sehingga ketika harapannya adalah tugas-tugas yang masih menjadi PR ketika klien itu menjalankan layanan rehabilitasinya, sedikit demi sedikit dapat ditangani. Namun demikian, terdapat juga beberapa tantangan dan beberapa hal-hal yang perlu harus kita perhatikan juga sebagai seorang fasilitator dalam menyiapkan kegiatan psikoedukasi kelompok tadi, terutama misal untuk masalah tema, berapa jumlah klien yang akan diundang dalam setiap sesinya, keruntutan materi dan kesesuaian materi yang akan diberikan kepada klien. Berikut juga tentang bagaimana mengantisipasi jika ada beberapa klien yang dirasa kurang aktif dalam mengikuti sesi. Mungkin itu review dari kami. Jika memang tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin masih ada yang mau bertanya atau yang mau memberikan masukan atau berbagi sharing cerita mungkin. Izin Pak Zaki, Mas Ali, mungkin saya menambahkan sedikit untuk gimana supaya pertemuan kelompok menjadi aktif ya. Kalau memang challenge-nya adalah pada saat psikoedukasi itu kadang-kadang kan lebih one way. Jadi meskipun kita kasih materi yang menarik atau sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya fasilitatornya, mungkin masih sulit untuk peserta terlibat aktif. Kita juga bisa lihat kalau kelompok psikoedukasi mungkin jumlah anggota kelompoknya juga terlalu banyak. Nanti malam kita juga akan mengadakan sesi PKP, psikoedukasi, itu juga mungkin jumlah pesertanya banyak dan mungkin ada klien-klien yang memang tidak nyaman untuk berbicara di forum dengan jumlah orang yang terlalu banyak gitu ya. Nah, tadi juga kalau saya nggak salah Pak Ali tolong koreksi ya kalau saya miss. Kan memang ada forming ya, ada pembentukan dulu kelompok, ada inisiasi awal. Nah, biasanya ada orang-orang yang mesinnya cukup diesel gitu ya, mesinnya kayak diesel. Kayak saya, misalnya saya tuh cenderung diesel sebetulnya. Kalau di satu pertemuan awal, biasanya saya memang bukan orang yang nyaman untuk berbicara. Nah, mungkin ada orang-orang yang baru nyaman untuk berbicara dan terbuka itu di beberapa pertemuan berikutnya. Sayangnya mungkin kita masih susah membuat static group. Nah, ini another apa ya? Masalah culture yang lain di Indonesia gitu, masalah budaya yang lain karena Mas Miswan juga tolong koreksi kalau saya salah, mempertahankan kelompok NE di Indonesia juga tidak mudah setahu saya karena orang tidak terbiasa untuk datang ke pertemuan kontinu gitu ya, itu challenge banget untuk datang ke pertemuan kontinu dan sepertinya akan challenge juga untuk kita membuat static group dengan orang yang kontinu datang itu-itu aja gitu ya. Entah karena komitmen, entah karena jarak
dari tempat pertemuan. Jadi lebih lebih sulit sepertinya, lebih challenging untuk di Indonesia membuat sebuah kelompok pertemuan yang apa ya, yang mapan gitu ya, yang anggotanya cukup loyal gitu untuk datang. Nah, berarti kan kalau misalnya harus dicari core-nya, apa yang membuat orang itu punya advantage atau benefitnya pada saat dia datang ke pertemuan. Nah, kemudian kadang-kadang ada orang-orang yang perlu dicolek. Misal, dalam satu pertemuan misalnya ada saya, ada Pak Ali, ada Mas Zaki, ada Mbak Nita, misalnya gitu ya. Nah, mungkin yang lebih banyak bicara misalnya saya dan Mas Zaki. Nah, itu kadang-kadang fasilitatornya perlu mencolek misalnya Mbak Nita atau Mas Ali supaya mau berbicara atau menyebut nama, memberi ruang supaya mereka berbicara. Kadang ada orang-orang yang memang sulit untuk memulai awal untuk bicara. Kalau dari saya sih itu makanya fasilitator kelompok itu sebenarnya akan lebih capek dan sebetulnya butuh co-fasilitator kalau kelompoknya cukup besar ya karena untuk membantu mengobservasi, membantu mencatat itu butuh co-fasilitator dan kemampuan observasi kita juga harus cukup baik karena kita harus lihat bagaimana respon. Nah, respon itu belum tentu verbal tapi bagaimana gestur, bagaimana ya gestur-gestur kecil ya kadang-kadang kita bisa lihat orang itu nyaman atau enggak atau misalnya orang itu sebenarnya pengen ngomong tapi ragu-ragu nah itu kan butuh encourage makanya akan lebih meskipun tadi Mas Ali bilang lebih ekonomis tapi sepertinya untuk fasilitator itu akan lebih capek gitu ya karena harus memikirkan bagaimana supaya kelompoknya aktif, supaya tujuan kelompoknya tercapai, bagaimana juga harus mengobservasi. Mungkin itu Mas Zaki, tapi saya yakin kalau misalnya dilatih terus-menerus gitu ya, dilakukan, kayaknya kita sama-sama bisa berkembang sih. Terima kasih. Mas Ali, punten ya. Terima kasih juga. Terima Ya, kasih terima Bu kasih Teh Ivi. atas saran masukannya. Berarti menambah pemahaman baru ini teman-teman. Ternyata memang ketika memang dirasa sesi kelompoknya agak memberatkan, entah itu karena kliennya yang banyak, ataukah belum menguasai materi dengan lebih baik, kerepotan dalam membagi tugas sebagai fasilitator, sebagai observer, dan sebagainya. Mungkin salah satu alternatifnya adalah dengan mengajak teman menjadi co-fasilitator, sehingga bisa berbagi tugas, kapan menjadi fasilitator memberikan materi, kapan harus menjadi observer, kapan harus menentukan, oh ini ternyata sepertinya timingnya kayaknya sudah mulai lelah nih. Mungkin kita bisa break dulu nih, ada ice breaking kah, atau ada quiz kah, atau apa. Mungkin seperti itu. Baik, lainnya ada masukan atau tambahan Bapak Ibu semuanya? Kalau tidak ada, mungkin mengingat waktu, ada tambahan dari tim evaluator Bangkom? Siang Mas Zaki. Halo Mas. Halo, Ya, Mas ya, Usman. Mas Miswan, gimana Mas Miswan? Berbagi sedikit aja sih Mas. Boleh, boleh, boleh. Dari tadi kita tungguin nih. Sambil nyetir nih soalnya. Oke, Ya, oke. pertama materinya bagus sekali ya. Pak Ali, makasih banyak masukannya. Ya, berbagi sedikit tentang apa yang pernah saya laksanakan ya di grup terapi ini. Jadi menurut saya sih kita perlu tentukan nih targetnya apa di grup tersebut. Kalau targetnya adalah sharing ya mau nggak mau kita bakalan lebih banyak mencolek orang, terus menstimulus orang supaya mau terbuka, ya kan? Supaya mau banyak bercerita, ya kan? Dengan tujuan yang memang kita sudah tentukan tujuannya apa, goalsnya apa. Tapi kalau tapi kalau memang tujuannya adalah informasi yang kita berikan ya seperti psikoedukasi, ya yang harus diperkuat materinya. Jadi beberapa pengalaman ada ada beberapa grup yang memang sangat aktif semuanya menyenangkan, tapi di pertemuan berikutnya nggak datang.
Tapi ada nih yang pasif-pasif aja tapi berlangsung lama tahunan gitu. Jadi 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 ya kita mesti mencatat itu dan mengevaluasi. Jadi bukan berarti yang pasif nggak dapat. Halo, Mas Miswan. Halo, Mas Wisman. Oke, eh mungkin Mas Wisman sinyalnya mendadak hilang nih, sehingga jadi lost nih. Jadi ada catatan masukan juga nih ternyata. Ada catatan masukan menarik dari Mas Wisman ternyata. Kita sebagai fasilitator juga harus lebih banyak sudut pandangnya harus tidak hanya dari sudut pandang satu saja nih ternyata. Kita juga harus jeli bahwa ternyata kadang ada klien-klien yang memang sukanya hahi terkesan aktif dan yang lain-lainnya, tetapi jarang datang. Tapi justru ada klien yang terkesannya dia pasif, terkesannya dia cuman banyak diam, kurang minat, tetapi ternyata setiap pertemuan datang terus. Nah, mungkin itu juga yang bisa menjadi bahan evaluasi, bahan catatan juga bagi fasilitator yang bisa menjadi bahan masukan nih, bisa di follow up lagi tentang sebenarnya kenapa sih kok dia benar sebenarnya datang terus tetapi kenapa bisa kurang pasif? Apakah mungkin masih merasa malu ataukah memang masih pada fase harus dicolek dulu nih, disebut namanya dulu nih baru mau berbicara ataukah memang ada kendala yang lainnya? Kurang lebihnya itu sambil menunggu Mas Misman masuk lagi. Mungkin ada tambahan dari panitia yang Ya, lain atau Mas teman-teman? Zaki, sorry putus-putus ya. Nah, akhirnya balik lagi. Ya, Sinyalnya kemana nih kalau Mas tadi menurut Mas? saya sih kalau memang orangnya pasif jangan dicolek-colek, sudah kita hargai aja kepasifannya gitu. Yang penting dia mau datang, mau dapat ilmu dari kita gitu, mau dapat ilmu dari yang lain itu kan tujuan dari grup ya gitu. Terus nggak ngerasa sendirian. Sama ya tujuan utamanya adalah dia nggak kembali pakai. Udah itu aja sih, simple simple itu. Terus tadi baru dapat ilmu baru kan, setelah itu kita boleh lakukan konseling individu. Dari situlah mungkin ya beberapa orang yang di grup nggak ngomong bisa jadi ngomong tuh. Banyak manfaatnya gitu. Itu sih Mas Zaki. Jadi kita Oke, harus terima hargai kasih. apa ya sikap orang yang memang nggak banyak ngomong gitu. Lebih banyak mendengarkan ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kalau kita sering colek takutnya nanti malah segen lagi mau datang gitu. Karena mungkin dia pemalu terus juga nggak punya kemampuan yang baik untuk bicara gitu kalau di depan umum. Itu sih Mas Zaki. Makasih. Oke, terima kasih Mas Wiswan atas sudut pandang yang barunya nih ternyata. Begitu Bapak Ibu semua. Terjadi akhirnya memang kembali lagi nih tentang bagaimana sikap kita sebagai fasilitator menelaah dan memahami tentang kegiatan psikoedukasi yang kita lakukan. Benar apa yang disampaikan Mas Iswan, tetap intinya adalah sebenarnya layanan rehabilitasi itu adalah agar klien-klien kita dapat meminimalisir kembali menggunakan zat. Intinya sih itu. Jadi tetap saja entah itu konseling individu kah ataukah konseling kelompok kah, tetapi tetap jangan dilupakan juga bahwa marwah dari rehabilitasi itu sebenarnya adalah membantu klien untuk mencoba minimal sedikit demi sedikit mengurangi intensitas penggunaan zatnya atau bahkan syukur-syukur memang bisa berhenti dalam menggunakan zatnya dan mempertahankan pemulihannya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau yang sharing lagi, mungkin kegiatan pada pagi hari ini kami cukupkan mengingat sudah hampir jam 11 siang dan mungkin yang muslim terutama yang laki-laki persiapan untuk sholat Jumat. Bapak Ibu kembali mengingatkan untuk link absensi dan link post-test berada di SID Sadar Series. Mungkin Bapak Ibu bisa mengakses melalui eh, link tersebut, bisa untuk absensinya dan langsung mengisi post-testnya. Biasanya kita post-test 10 menit mulai dari sekarang.